Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai RLC Benpas. Next. Yang anggotanya ada saya sendiri, yaitu Wilhelmina Syefa Nabil, dengan NIM 1010524043. Halo, saya Naura Mira Syafika dengan NIM 101052400092. Lalu ada saya Email Fadila Subatra dengan NIM 101052400087. Saya Masaya Putri dengan NIM 101052430010. Saya Reminta Trianjani Putri Hasini dengan NIM 101052400017. Lalu selanjutnya, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Iman. Jadi untuk mendapatkan bandpass filter digunakan rangkaian RLC yang disusun secara paralel. Pada rangkaian paralel ini, tegangan pada setiap komponen bernilai sama sedangkan arus dibagi ke masing-masing cabang. Oleh karena itu, analisis rangkaian lebih mudah dilakukan menggunakan hukum arus Kirchhoff atau KCL karena arus sumber dapat dinyatakan sebagai penjumlah arus pada resistor, induktor, dan kapasitor. Dengan metode ini, pembentukan persamaan diferensial menjadi lebih sederhana dibandingkan menggunakan KVL yang umumnya lebih sesuai untuk rangkaian seri. Berikut adalah rangkaian yang kami gunakan, di mana resistor diparalelkan dengan induktor dan kapasitor. Untuk induktornya besarnya 10 Henry, resistornya 1 k ohm, dan kapasitornya 22 nanofarad. Lalu sekarang kita akan menentukan bagaimana mencari dari persamaan diferensialnya. Untuk menentukan persamaan diferensialnya, kita harus menggunakan hukum satu Kirchhoff. Kenapa? Karena pada rangkaiannya sendiri, kalau bisa dilihat itu adalah rangkaian paralel atau rangkaian gabungan, yang dimana rangkaian paralel itu sendiri adalah rangkaian pembagi arus, yang berarti kita menggunakan hukum Kirchhoff satu terkait KCL atau Kirchhoff Current Law. Untuk persamaannya sendiri, dikarenakan ada 3 komponen yang berbeda, ada resistor, induktor, dan kapasitor, kita menggunakan rumus IT sama dengan IR tambah IL tambah IC. Yang dimana ini sama seperti hukum Kirchhoff 1 yang terkait arus masuk sama dengan arus keluar. Dikarenakan sumber tegangannya adalah sumber AC, berarti ada nilai perubahan waktu. Yang dimana AC itu adalah sebuah sumber tegangan yang dimana dapat berubah terhadap waktu, sehingga kita harus membagi si rangkaian-rangkaian itu kita ubah ke dalam fungsi waktu, yang dimana untuk resistor sendiri itu fungsi waktunya adalah VT per R, untuk induktor itu adalah 1 per L integral VT dt, lalu untuk kapasitor itu adalah C dV per dt. Lalu kalau sudah diubah ke dalam fungsi waktu, fungsi tegangan terhadap waktu, kita harus masukkan ke persamaan arus terhadap waktu, sehingga bisa mendapatkan rumus untuk arus masuk itu VT per R ditambah kapasitor dikali dV per dt ditambah 1 per L integral VT dt. Nah, udah dapat persamaan arus terhadap waktunya, baru kita bisa nyari si persamaan diferensialnya. Untuk mendapatkan persamaan diferensialnya, bisa kita langsung turunin aja, nggak perlu kita ubah-ubah, langsung aja dari VT itu jadi D per dtV sama dengan 1 per R dV per dt ditambah C D kuadrat V per dt kuadrat ditambah 1 per L VT. Nah, di sini kalau bisa dilihat, kita akan bakalan mencari ke nilai dari si zirnya atau ZIR, yang dimana nilai pada dt sama dengan 0. Kalau ZIR atau zero input response berarti dia tidak ada input, makanya kita nilainya itu dari waktu sama dengan 0, sehingga persamaannya itu bisa kita ubah jadi 0 sama dengan C D kuadrat V per dt kuadrat ditambah 1 per R dV per dt ditambah 1 per L VT. Nah, di sini bakal kita ubah ke variabel R, yang dimana di sini ada R di orde 2 sama di R orde 1. Tinggal kita ubah aja si dV per dt-nya ke komponen R. Jadinya CR kuadrat ditambah 1 per R, 1 per
R resistor dikali R ditambah 1/L sama dengan 0. Nah, di sini buat mengidentifikasi polnya, kita tinggal masukin nilai induktor, kapasitor, dan resistor yang tadi udah diketahui di rangkaiannya. Tinggal dimasukin aja, jadi 22 kali 10 pangkat min 9, ini karena si kapasitornya itu adalah nano. Nano itu dikali 10 pangkat min 9, R kuadrat ditambah 1/1000 R ditambah 1/10 sama dengan 0. Jadi di slide ini kita akan mencari akar persamaan diferensial untuk rangkaian RLC agar bisa menentukan bentuk respon alaminya atau zero input responnya. Nah, jadi di bagian kiri ini ada rumus faktor atau kuadrat yang dimana R sama dengan minus B kurang lebih akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jadi si rumus ini itu dipakai untuk mencari nilai akar karakteristik si R-nya dari persamaan diferensial orde 2-nya. Nah, setelah nilai komponen R, L, dan C dimasukkan ke persamaan, lalu diperoleh hasilnya. Dan yang di bawahnya ini itu untuk menentukan persamaan umum ZIR. Di sini ada min 22727 sama kurang lebih J 10400. Nah, itu tuh artinya akar yang diperoleh adalah itu akar kompleks. Jadi si bagian realnya ini bernilai negatif, yaitu min 22.727. Nah, sedangkan bagian imajinernya itu adalah yang J 104.000. Nah, karena akarnya ini tuh kompleks dan bagian realnya negatif, maka respon rangkaian bersifat osilasi teredam atau underdamped. Jadi sinyalnya itu akan berosilasi, tetapi amplitudonya makin lama makin mengecil. Nah, kalau di bagian kanan ini nilai akar R-nya itu dicari juga menggunakan bentuk umum sistem RLC, yaitu R sama dengan min A J omega D. Nah, jadi di sini A-nya itu adalah faktor redaman. Kalau untuk omega D-nya itu adalah frekuensi sudut teredam. Jadi pertama di sini dicari nilai faktor redaman menggunakan rumus A sama dengan 1/2 RC. Nah, setelah dimasukkan nilainya, R-nya itu sama dengan 1000 ohm, C-nya itu sama dengan 22 dikali 10 pangkat min 9F. Nah, jadi kedua metode ini tuh menghasilkan nilai akar yang sama, yaitu R sama dengan min 22.727,3 kurang lebih sama J 104.000. Nah, jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa si rangkaiannya ini tuh memiliki respon osilasi teredam dengan frekuensi sekitar 11 kHz. Oke, baik. Selanjutnya itu, jika tadi kan kita sudah menentukan nilai dari komponen karakteristiknya ya, lalu kita masukkan ke persamaan umum dari zero input respon ini, di mana persamaannya itu ada V ZIR dengan waktu sama dengan eksponen pangkat min A kali T dikali A dikali cos omega dt plus besin omega dt. Nah, kalau ini rumus umumnya, kita tinggal substitusikan aja nilai yang tadi udah didapat. Jadinya V ZIR T sama dengan eksponen pangkat min 22.727,3 T dikali dengan A cos 2pi dikali 11 kHz T plus besin dikali 2pi kali 11 kHz T. Nah, ini tuh adalah bentuk respons untuk sistem underdamped atau berosilasi tapi amplitudenya itu semakin lama semakin kecil. Selanjutnya masuk ke fungsi Laplace. Di mana fungsi Laplace ini untuk rumusnya itu ada CR kuadrat
plus 1 per R dikali R ditambah 1 per L V R sama dengan R dikali IR. Nah, untuk menjadi fungsi ke bentuk Laplace-nya itu tuh kita menggunakan fungsi alih yang dimana HR sama dengan VR per IR sama dengan R dibagi masukkan ke rumus tadi yang ini CR kuadrat plus 1 per R dikali R ditambah 1 per itu aja nilainya, masukin nilainya HR sama dengan R dibagi 22 kali 10 pangkat min 9 R kuadrat ditambah 1 per 1000 R ditambah 1 per 10. Didapatkan hasilnya 2,2 dikali 10 pangkat min 7 R kuadrat ditambah 1000 R plus 1 sama dengan 0. Oke, next. Ya. Oke, jadi di sini pada slide kali ini saya akan membahas bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial pada rangkaian RLC serta bagaimana sistem ini meresponsinya. Jadi untuk yang bagian kiri itu di sana itu ada untuk penyelesaian rumus kuadrannya, di mana rumus yang digunakan yaitu R sama dengan min R kurang lebih akar R kuadrat min 4L C per 2L. Dengan komponen nilainya itu yaitu R sama dengan 1000 ohm, L sama dengan 10H, lalu C ada 22 kali 10 pangkat min 9R. Lalu setelah disubstitusikan, kita dapat dilihat untuk R1 itu hasilnya yaitu min 0,00000022. Lalu untuk R2-nya itu ada min 99,999. Yang dimana R1 itu mendekati 0, sedangkan R2 itu mendekati sangat negatif. Yang artinya karena kedua akar adalah real dan negatif, sistem bersifat overdamp atau terendam berlebih. Artinya tidak ada osilasi, dikarenakan sistem langsung menuju ke keseimbangan. Sehingga impuls responnya adalah kombinasi dari kedua eksponensial tersebut, yaitu AT sama dengan AI kuadrat AI S1T ditambah A2E S2T. Lalu untuk bagian kanannya ini adalah kita membahas kasus di mana sistem memiliki komponen imajiner yang akhirnya terjadi isolasi. Maka untuk impuls umumnya dapat ditulis yaitu HT sama dengan AE min AT sin omega T plus dengan nilainya dari soalnya itu yaitu 99,999 sehingga isolasinya mati sangat cepat. Untuk respon frekuensi H atau JW, fungsi transfernya itu untuk analisis frekuensi jika kita mengganti variabel R dengan JW. H sama dengan HJW sama dengan JW per min C W kuadrat plus J W kuadrat R ditambah 1L. Jadi dari slide ini kita dapat memahami bahwa sistem LRC bisa diselesaikan secara sistematis dan perilakunya. Apakah perilakunya itu terendam, berisolasi, atau stabil? Ditentukan oleh nilai komponen R, L, dan C. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.